Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ada sesuatu yang menarik, pertanyaan dari sahabat atau saudara saya itu, bagaimana nanggepin orang yang sombong, belagu, dan ngeselin. Ini pertanyaan menarik gitu. Bahkan kita sering menjumpai ada orang yang nyebelin, ngeselin, belagu, sohornya minta ampun. Ini juga bisa saya jawab dari kisahnya Rasulullah SAW menghadapi seseorang yang sangat sombong dan belagu. Ketika Rasulullah menangkap seorang Samamah, yaitu pemimpin kabilah Hunaifah, itu ditangkap. Kemudian Samamah ini sangat belagu, sudah jadi tawanan, sombong pula. Ketika akan dimasukkan ke dalam tahanan, kemudian ketemu Rasulullah, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah banyak membunuh orang muslim, dan saya sudah membunuh orang muslim." Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Apakah Rasulullah marah? Enggak. Ternyata Rasulullah tidak marah dan malah mencuekin, mendiamkan orang itu. Tidak mau bicara dengan sosok namanya Samamah tadi. Kemudian bicara kepada dua penjaganya tadi, tolong orang ini layani dengan baik. Satu hari di dalam tahanan itu, Samamah berulah. Dia selalu berteriak, "Saya telah membunuh umat Islam," katanya. "Umat muslim saya bunuh. Ayolah balas saya, bunuh saya, atau bebaskan saya akan bayar apapun untuk saya dibebaskan." Samamah minta kepada penjaga itu makanan yang enak, kemudian dikasih makanannya, dimakan habis. Bolak-balik minta makan terus Samamah ini. Kemudian saking keselnya penjaga itu lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini tawanan yang satu ini brengsek bener," katanya. "Sudah teriak-teriak menghina engkau, makannya banyak pula, dan sombong sekali. Dia tidak mau tunduk mengikuti aturan-aturan yang ada di sini." Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian Rasulullah membawa makanan dan diberikan kembali besoknya itu kepada Samamah. Begitu juga berulang-ulang. Samamah yang sombong dicuekin tanpa bicara, tapi Rasulullah memberikan action dakwah dengan dakwah yang bilhal. Kalau orang sombong dilawan dengan sombong, maka dia akan merasa menang. Tetapi kalau orang yang sombong, yang belagu, jangan dilawan dengan omongan kesombongan pula. Lakukan kebaikan, lakukan yang terbaik, maka orang itu akan merasakan kebaikan seseorang itu. Hari ketiga Samamah dibebaskan oleh Rasulullah tanpa syarat. Kemudian keluar saja Samamah itu. Keluar, kemudian dibebaskan begitu saja. Kemudian Samamah keluar dan sangat bahagia. Kemudian Samamah pulang ke kaumnya. Ya, kebetulan Samamah ini adalah penduduk Yamamah. Yamamah itu kalau di Jazirah Arab itu dekat Riyadh lah, di daerah Riyadh situ. Penduduknya itu bercocok tanam petani dan menghasilkan banyak gandum. Di dalam perjalanan pulang, Samamah kemudian berhenti duduk di bawah pohon. Kemudian di dalam duduknya itu dia termenung, kemudian berpikir, kenapa ya Rasulullah begitu baik, padahal saya belagu banget di depannya, padahal saya mengucapkan kata-kata kasar, tapi Rasulullah tidak membalas kata-kata kasarnya. Hanya diam saja, tapi saya diperlakukan dengan baik. Tanpa bicara, tanpa membalas omongannya, tapi diperlakukan dengan baik. Kemudian Samamah di dalam renungannya itu sadar dan mendapat hidayah. Ternyata Rasulullah sangat baik sekali, dia sangat pemaaf dan memiliki cinta dan kasih sayang.
walau tanpa bicara. Kemudian Samamah balik lagi kepada Rasulullah dan menyatakan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah Samamah. Dia mendapatkan hidayah dari Rasulullah karena memang selalu berbuat baik kepadanya, dan Rasulullah selalu memaafkan perbuatan Samamah, tetapi tidak dengan menggunakan kata-kata balik. Makanya jawabannya bagi mereka yang sombong, yang belagu ucapannya, nggak usah dibalas dengan ucapan lagi. Nanti dia merasa menang. Lakukan yang terbaik, maka orang itu akan tahu bahwa perbuatan baik tidak perlu dibicarakan banyak orang. Lakukan kegiatan yang senyap sehingga orang tahu bahwa itu adalah perbuatan kebaikan. Itulah jawaban bagaimana menanggapi orang-orang yang selalu bicara kasar, sombong, dan lagi belagu. Diamkan, lakukan yang terbaik. Demikian, itulah yang diisyaratkan dari kisah Rasulullah SAW bagaimana menanggapi orang-orang yang tutur katanya yang sombong tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.